Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Sport. Setelah resmi diluncurkan, jersey timnas Indonesia garapan Erigo alias Erspro menuai hujatan dari para netizen, khususnya dari segi desain apalagi di bagian kerah. Para netizen menganggap jersey ini norak dan lebih mirip kaos partai. Menurut Erspro, desain jersey ini tuh permintaan dari sebagian pemain timnas. Jadi Erspro sebelum meracik jersey ini terlebih dulu bertanya pada para pemain timnas apakah harus pakai kerah seperti yang kemarin atau tanpa kerah. Kalaupun tanpa kerah, kerah bulat atau kerah V, dan katanya sih para pemain timnas itu mintanya yang tanpa kerah. Sebab kalau yang pakai kerah itu nggak nyaman dipakai, apalagi di cuaca Indonesia yang lembab. Erigo mengatakan jersey ini tuh terinspirasi dari jersey timnas di tahun 1981. Ya elah, masa balik lagi ke zaman batu? Ya harus futuristik lah, mau maju apa mundur nih? Cuma yang jadi pertanyaan, katanya ini atas permintaan para pemain timnas. Siapa pemain timnas yang dimintai pendapatnya? Kan gitu. Buktinya Sintayong aja langsung protes loh sama PSSI soal jersey latihan yang dianggap Sintayong ini dan pemain senior nih ya, katanya sih nggak nyerap keringat alias bikin gerah. Sintayong langsung meminta Erspro merubah jersey, bukan cuma corak dan juga model tapi juga bahan kain yang digunakan. Dari sini aja udah kelihatan kok jersey ini panas kok dari bahannya. Ya mudah-mudahan aja sih jersey timnasnya juga diubah ya. Coach Shin protes, artinya ada sedikit tidak nyaman berkaitan dengan soal jersey latihan. Maka tadi dari pihak Erspro ya, Erspro sudah langsung merespon, besok akan mengganti dengan jersey sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena tadi memang kelihatan tidak bisa nyerap keringat, sehingga Coach Shin itu menginginkan ini harus diganti gitu. Tapi tadi sudah direspon dengan baik. Lalu, kalaupun ini permintaan para pemain timnas, kenapa juga model jersey atau model kerahnya kayak gitu? Kenapa mirip banget sama jersey timnasnya Singapura? Ini ngejiplak banget sama Nike atau Erigo atau Erspro ini nggak punya inspirasi lain nih? Kan kalaupun pakai kerah bulat masih banyak modelnya ya, kayak gini atau mungkin yang kayak gini dan banyak lagi lainnya. Kenapa harus modelnya kayak gitu? Entahlah. Nah, kita akan lihat nih, kata Erspro ini adalah permintaan pemain. Ya lihat aja nanti timnas U20 lawan Cina dan timnas senior lawan Vietnam. Kalau pemain pakai jersey ini lebih nyaman nih, harusnya sih nggak sampai kalah ya. Kalau kalah ya berarti pertanyaannya nyamannya di mana? Kalau buat kami pribadi sih nggak aneh ya kalau Erspro atau Erigo menciptakan jersey model beginian. Ya kalian tahu lah, desain Erigo ini tuh kan aneh-aneh terus ya gitulah. Nah, sebagai pengingat aja ya, sebelum Erspro ini dipilih oleh PSSI, inilah beberapa brand yang ajukan diri menjadi aparel timnas. Nah, kita akan lihat nih, seandainya bukan Erspro yang dipilih, akan seperti apa sih model dari jersey timnas dengan brand-brand tadi. Yang pertama ada Ad Hoc. Nah, ini ya penampakannya. Lalu ada Bokoroko. Nah, seperti ini mungkin ya penampakannya. Kemudian brands dari Brodo. Nah, seperti ini nih dari Brodo nih. Lalu dari Dagadu. Nah, ini ya. Kemudian dari Aparel Etams. Kayak gini mungkin ya penampakannya. Lalu dari Aparel Geogen. Kayak gini kali ya. Lalu ada dari Aparel Harlot. Lalu juga ada Aparel Juaraga. Kemudian yang ini dari Aparel Kayo. Yang ini dari Aparel Kings. Kemudian dari Aparel League. Dari Aparel Menzon. Ini dari Aparel Negarawan. Kemudian dari Aparel Ortusen. Nah, yang ini dari Aparel Oksigen. Lalu ada Aparel dari Italia, yakni Piero. Seperti ini ya penampakannya. Dan juga dari Spek. Nah, kira-kira menurut kalian nih, yang mana nih yang lebih bagus dari aparel-aparel tadi untuk jersey timnas?
Kita beralih ke berita klub dari Persib Bandung. Para bobotoh ramai meminta manajemen Persib ambil 2 penyerang dari Persikabo, yaitu Dimas Derajat dan Yandi Sofyan. Apalagi musim depan Persikabo kemungkinan terdegradasi. Cuma buat kami, kalau Yandi sih mungkin ya bisa aja diambil Persib. Tapi kalau Dimas kayaknya berat deh. Kenapa demikian? Ya balik lagi, Persib ini termasuk klub yang irit alias pelit. Yandi sih oke lah bisa ditebus ya, sebab kontraknya cuma sampai 2024. Gimana dengan Dimas Derajat yang masih ada 4 tahun lagi? Mau nggak Persib keluarkan duit 16 miliar? Gimana? Ya kalau manajemen Persib mau keluarkan duit, jangankan Dimas dan Yandi, pemain manapun bisa, kan gitu. Nah ini ada yang lebih nyeleneh lagi buat kami. Ada sebuah unggahan di akun Instagram Pecandu Persib. Akun ini sih cuma nulis, adakah yang cocok direkrut Persib untuk musim depan lur? Banyak yang komentar minta Rico dibarter sama Febri. Oke, kami jelaskan ya. Memang dalam dunia sepak bola itu nggak ada yang nggak mungkin. Tapi khusus untuk Rico, dia ini sempat bilang loh, satu-satunya klub yang nggak mau dibela adalah Persib. Nah ini artikelnya. Tapi itu terjadi di tahun 2018 silam loh ya. Saat itu Rico ini masih jaya-jayanya di Persija. Sedangkan sekarang udah mulai tersingkirkan. Apalagi kalau lihat video ini. Kalian masih ingat dong, Rico ini dulu sebelum ke Persija pun sempat menolak tawaran Persija. Waktu itu Rico masih di Semen Padang. Tapi Ferry Paulus berhasil merayu Rico dan akhirnya menjadi legenda di Persija saat ini. Ya kita lihat nanti apakah Rico akan menarik ucapannya dan akan jadi Rezal di jilid 2 atau justru Rico akan pensiun di Persija. Tapi kalau soal Febri nggak tahu juga sih, kalau barter sama Rico apa Persijanya mau? Kan itu pertanyaannya. Tapi tetap ya kalau pendapat kami sih soal Rico ini agak sangat sulit dan terkesan mustahil. Kalau kami pribadi justru pengennya yang ke Persib itu Rizky Ridho. Tapi ya ini pun nggak mungkin sebab musim depan Ridho ini resmi kembali ke Persebaya. BTW bukan cuma Ridho aja sih, ada Rahmat Irianto juga yang akan kembali ke Persebaya musim depan. Nah kalau tadi ada Persib Bandung yang mengincar para pemain Persikabo lantaran dua klub ini satu provinsi dan bisa dibilang dua klub ini sangat dekat, dan ada pula Persib yang mau barteran dengan para pemain tim rival. Sekarang pun ada dua tim rival nih yang mau katanya barteran pemain juga, yakni Persebaya dan Arema. Dilansir dari tribunwow.com, ada 4 pemain Arema yang masuk incaran Persebaya dan 3 diantaranya adalah pujaan Aremania. Siapa aja ya? Yang pertama Charles Lokolingoy. Charles yang berpaspor Australia otomatis bisa masuk dalam slot ASEAN-nya Persebaya yang ditinggalkan oleh Song Uyong. Di tangan WCP, Charles tampil menggila, maka Charles pun masuk dalam daftar bidikan Persebaya. Yang kedua Saiful Anwar, bek asal Banjarnegara ini akan habis kontraknya di akhir musim ini bersama Arema, dan Saiful ini katanya sih diproyeksikan oleh Persebaya untuk menggantikan Rizwan Lauhin. Yang ketiga Greg Nwokolo. Di artikel ini dibilang meskipun usianya nggak muda lagi, tapi Greg bisa jadi opsi penyerangan Persebaya tanpa harus merekrut pemain asing sebab Greg ini naturalisasi. Yang keempat Dedik Setiawan. Meskipun Dedik ini asli Malang dan juga selalu setia dengan Arema, tapi faktanya Dedik ini akan habis kontraknya di akhir musim ini, dan ternyata Dedik pun salah seorang bonek loh. Apalagi jika musim depan Arema terdegradasi, ya pasti akan mudah bagi Persebaya untuk merayu Dedik keluar dari Arema. Nah itulah 4 pemain yang ditulis di artikel ini ya, kami bilang semuanya masih sebatas rumor. Jadi ya di bawah santai aja lur. Cuma yang pasti nama-nama seperti Rizky Ridho, Koko Ari, dan Rahmat Irianto udah 80% fix balik ke Persebaya. Sementara dari Persija Jakarta sendiri,
Gustavo Almeida kabarnya resmi akan dipulangkan ke Arema di akhir musim ini. Persija sendiri kabarnya akan mencari striker baru untuk musim depan. Dan tentu saja yang dicari adalah pemain bebas transfer alias gratis. Tapi jujur ini akan sangat sulit sebab kompetisi di liga-liga lain pun akan memasuki awal liga. Yang artinya para pemain tersebut sudah dikontrak oleh klubnya masing-masing. Tapi ternyata ada satu pemain yang kami pikir bisa tuh direkrut dan masih nganggur juga, yakni ex-bomber Persib Jonathan Baumann. Terakhir Baumann ini main di klub Barcelona SC di Ekuador bersama Sergio Kun Aguero. Kini Baumann masih nganggur, tapi kalaupun Persija ingin mendapatkan Baumann, Persija harus bersaing dengan Arema dan Persebaya yang juga kabarnya mengincar pemain asal Argentina ini. Ya iyalah, wong gratis gitu loh. Gaji Baumann pun ternyata nggak mahal-mahal amat. Meskipun nilai pasarnya 6 miliaran, tapi ternyata gaji Baumann kalau di Indonesia itu nggak sampai 1 M loh sebulan. Di Persib di 2018 silam, gaji Baumann itu cuma 300.000 euro per tahun alias 4,9 miliar per tahun, atau sebulannya itu cuma 400 jutaan aja, nggak nyampe 1 M kok. Nah, gimana nih? Persija berminat nggak? Mumpung gratis loh. Dari Rans, ini mungkin masih ada yang bingung sebab ada yang nanya kenapa Hamka Hamzah bisa main lawan Bali United sedangkan Hamka ini adalah manajer Rans. Ya wajar sih buat yang nanya sebab mungkin ya mereka ini nggak selalu baca-baca susunan di LIB. Inilah yang kami bilang. Ada yang komentar kemarin ya, kami ini cuma bahas Persib mulu, sementara klub lain banyak berita tapi nggak dibahas. Masa sih banyak berita? Buktinya Hamka main aja kalian nggak paham kenapa dia bisa main. Sebelum kami bahas soal Hamka, kami jelaskan dulu ya kenapa kami ini selalu menyisipkan berita Persib di video kami. Yang pertama, sebab berita Persib ini paling banyak dan informan kami pun di Persib banyak juga. Yang kedua, jarak kami ke Persib itu dekat, jadi gampang nyari berita. Yang ketiga, orang-orang di sekitaran Persib ini tuh terbuka dan gampang dikorek informasi. Istilahnya cuma pakai rokok dan kopi aja kita bisa ngobrol. Sementara kalau di klub-klub lain itu selain udah jaraknya jauh, yang otomatis biaya perjalanan pun juga jauh. Orang-orangnya di klub lain itu pun agak sulit dimintai keterangan. Makanya jangan dikira nyari berita itu gampang. Kalau cuma bikin berita asal-asalan, contoh si Anu resmi ke klub Anu, si Anu diambil klub Anu, atau berita hoak, ya buat apa? Lu bikin berita, lu harus bisa pertanggungjawabkan kebenarannya. Makanya kenapa kami selalu bilang di video-video kami dengan kata-kata. Yang pertama kata-kata kemungkinan. Yang kedua rumor, yang ketiga isu, yang keempat kabarnya, yang kelima katanya. Nah kata-kata itu kami ucapkan berarti kami pribadi belum yakin 100% benar atau enggak. Paham ya? Nggak gampang loh nyari berita itu. Oke, kita masuk ke situs PT LIB. Kita cari klub Rans Nusantara FC dan kita klik daftar pemain. Nah, gimana? Ada kan si Hamka di situ? Jadi, meskipun Hamka ini terdaftar sebagai manajer Rans, tapi Hamka pun masih terdaftar sebagai pemain Rans. Dan ini boleh loh, dan aturan FIFA juga nggak melarang. Bahkan jangankan manajer, asisten pelatih, bahkan sekaligus pelatihnya pun kalau didaftarkan sebagai pemain pun juga masih boleh main. Karena nggak ada dalam aturan FIFA yang menyebutkan seorang pelatih ataupun asisten pelatih ataupun manajer nggak bisa didaftarkan sebagai pemain. Udah jelas ya. Dan buat kami, Hamka turun lagi jadi pemain efeknya luar biasa. Hamka hadir lapangan terbukti para pemain Rans ini lebih percaya diri dan disiplin. Sebab mereka merasa ada pemimpin di lapangan dan buktinya mereka mampu loh menahan imbang Bali United. Apa artinya seorang pemain itu nggak selalu dilihat dari faktor usia, sebab di dunia sepak bola usia hanyalah angka. Pengalaman, keseriusan, kedisiplinan, dan lain-lain itulah hal yang terpenting dalam dunia sepak bola. Kita ambil contoh seperti Nasri, juga Snyder ataupun Wayne Rooney dan lain-lain. Mereka ini pensiun di usia 34 sampai 35 lantaran mereka ini nggak disiplin, masih muda
udah pensiun. Nah sekarang bandingkan dengan CR7 ataupun Ibrahimovic, 40-an masih keker dan kokoh. Dan kami pikir Hamka pun cukup mampu loh menjaga kondisi dia. Terbukti badan Hamka juga nggak bengkak-bengkak amat, masih kokoh dan juga masih kuat lah, meskipun dia ini nggak mungkin nyampe menit 90 mainnya ya. Nah gimana, udah paham ya?